Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta durian, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Saya doakan mudah-mudahan senantiasa sehat, bahagia, dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada pagi hari ini saya akan melakukan review terhadap kebun mini saya, kebun kecil saya ini, tempat pelampiasan rasa kejenuhan yang terdiri dari durian bawor, durian oce, dan durian musangking. Sahabat pecinta durian, di kebun ini baru saja dilakukan pruning, yaitu pengurangan daun-daun dan cabang yang dianggap tidak perlu guna untuk memacu pertumbuhan batang, sehingga batangnya nanti diharapkan bisa semakin besar. Nah, ini sekarang sudah 5 jari, diharapkan nanti semakin besar. Begitupun dengan percabangannya. Itulah harapan dari kegiatan pruning. Di durian ini juga kami berikan kohe kambing ya. Ini kohe kambing ini saya sengaja taruh di karung saja karena di sini banyak ayam, sehingga nanti akan diceker-ceker ya kemana-mana. Kemudian untuk memudahkan fragmentasinya, ada 2 karung saya berikan di durian ini, mengingat durian ini berada di tanah latrik ya. Nah, ini batu-batu tanah. Nah, jadi perlu suplai pupuk yang cukup. Kemudian saya tambahkan tanah humus ya. Tanah humus ini juga membantu durian ini supaya lebih berkembang. Sekeliling juga sudah saya berikan NPK untuk memacu akar, batang, dan daun durian ini. Dan sekarang sudah cantik sekali terubus durian ini, daun-daunnya hijau, percabangannya memutar, kemudian sinar matahari pun bisa masuk ke dalam batang sehingga bisa memacu pertumbuhannya seperti itu. Demikian juga dengan durian oce ini juga sudah saya pruning, saya kurangi. Sekarang sudah tingginya mencapai 3 meter teman-teman, 3 meter, dan ini sangat menyenangkan sekali kita sebagai petani durian dengan melihat perkembangan yang seperti ini. Harapannya tentunya dengan adanya kegiatan pruning ini, itu percabangan semakin kokoh, batang semakin membesar. Apalagi durian oce ya, itu sangat rentan untuk getas ataupun mudah rapuh dahan-dahannya, maka perlu diperkuat begitu. Dan nutrisi-nutrisi pun akan semakin fokus daripada dia di percabangan ataupun ranting yang tidak perlu. Ini diarahkan kepada suplai daun-daun percabangan yang lebih membutuhkan. Nah, ini sudah daun muda semua ya. Dan sudah saya semprot juga menggunakan kurakron dan antrakol, sehingga menjaga dari serangan hama dan dari serangan fungi teman-teman. Apalagi di musim hujan seperti sekarang ini, tentu perlu antisipasi kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu dari daun, karena daun ini merupakan sumber tempat memasak makanan ya. Di sinilah fotosintesis dilakukan, sehingga hasil dari pemasakan makanan itu akan disebarkan ke seluruh tubuhnya, seluruh batang, seluruh bagian dari tanaman ini dengan pembuluh silem yang ada di
di batang. Sementara pembuluh phloem itu menarik daripada makanan dari dasar tanah maupun dari daun-daun yang sudah kita berikan pupuk daun. Ini drainase sengaja kami buat untuk mengantisipasi musim hujan, karena kalau durian ini becek itu dia tidak akan bisa berkembang dengan baik karena akarnya busuk, teman-teman. Jadi ciri-ciri akar busuk itu dia daun-daunnya ujung-ujungnya akan kering. Nah, itulah ciri-cirinya. Nah, seperti ini kemarin nih, ini kering. Nah, ini kebanyakan air, makanya saya tidak melakukan penyiraman beberapa hari ini karena hujan terus menggenangi kota Jambi ya. Durian ini sekedar informasi berada di Provinsi Jambi, teman-teman, tepatnya di Simpang Sungai Duren. Nah, percabangan yang sengaja dibentuk inilah yang akan membuat durian ini nanti menghasilkan buah yang banyak. Karena kalau percabangan yang ngipas itu tentunya akan sedikit sekali ya, akan sedikit sekali dalam hal pembuahannya seperti itu. Nah, itu yang kita hindari. Misalnya durian saya yang ini musangking ini sedikit ngipas ya, teman-teman. Makanya saya terus bentuk ya percabangannya supaya dia memutar. Jadi cabang-cabang yang sejajar saya kurangi sehingga nantinya bisa memutar. Kalau memutar seperti yang sebelah sini ini bagus sudah. Bagus, teman-teman. Jadi produktivitasnya tinggi seperti itu. Nah, ini daun-daunnya bagus ya, teman-teman. Daun-daunnya bagus. Jadi kalau ada daun-daun serasa misalnya dari batang pisang, silakan ditaruh di bawahnya. Akan menambah humus, menambah kelembapan, menambah pupuk organik ya, teman-teman. Nah, ini kemarin durian ini mengalami gangguan dari bambu itu. Nah, ini contohnya saya buang nih akar-akar bambunya yang dari sini saya korek ya. Saya korek, saya buang, saya ganti tanahnya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai nih. Mulai mau terubus ya. Nih, mulai nih. Ya, kan cantik kan? Di ujung-ujungnya itu sudah mulai tumbuh terubus. Kan? Ini sangat menyenangkan sekali, teman-teman. Kalau kita sebagai pecinta durian ini melihat terubus-terubus ini, durian yang mulanya sakit, stagnan seperti ini, itu hati kita sangat senang sekali, teman-teman ya. Kalian pasti merasakan itu. Demikian juga ini durian musangking ini ya. Ini juga sudah mulai saya bentuk ini percabangannya. Kemarin ini bentuknya V ya, saya kurangi satu, makanya dia terlihat miring. Karena kalau V2 nanti terbelah batangnya, teman-teman. Sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali untuk kedepannya. Ini durian kane ya, teman-teman. Durian kane ini kemarin juga hampir mati. Rupanya saya pelajari ini kurang air, teman-teman ya, kering ya, akarnya juga mengalami gangguan. Rupanya kurang air. Setelah saya kocor air menggunakan pipa italasi yang saya buat sedemikian rupa, nah mulai dia bangkit kembali, teman-teman. Bangkit kembali, dia bergairah lagi. Nah, ini yang kecolongan satu. Ini kemarin sudah besar tapi mati karena jamur akar. Dan saya ganti ini, teman-teman ya. Saya ganti dengan durian musangking baru. Sudah pada terubus ini. Saya siram terus. Kunci durian itu di air, teman-teman. Semakin banyak air diberikan itu akan semakin cepat terubus. Tetapi ingat, airnya tidak boleh bergenang. Jadi harus langsung kering dia. Sifatnya seperti itu.
Demikian juga ini durian musangking ini kemarin terhalang oleh batang mangga itu ya. Batang mangga itu saya minta izin dengan tetangga sebelah karena batang dia saya kurangi dahan-dahannya, ternyata boleh, malah suruh bunuh ya. Akhirnya saya bunuh itu, saya pasang sarlon di pinggangnya itu, saya korek dulu. Sekarang sudah kering, mulai kering daunnya teman-teman. Mulai kering. Mantap, nanti mati teman-teman. Nah, ini supaya tidak menghalangi durian musangking saya ini ya. Durian musangking ini kemarin terhalang sehingga apa namanya, yang bagian tengah itu percabangannya, lihat percabangannya terganggu, harusnya mekar kan, nah terganggu, baru atasnya itu baru mulai berkembang pesat. Begitupun dengan durian oce yang ini. Durian yang oce ini juga separuh ya tumbuhnya, makanya saya tebang tuh pisang-pisang sebelah situ karena menutupi cahaya matahari. Saya prediksi itu karena cahaya matahari tidak diterima dari sebelah sana, maka ya cabangnya sana tidak terbentuk teman-teman ya. Ini mulai saya bentuk nih cabangan terubusnya. Wah, bagus sekali teman-teman ya. Ya, saya doakan juga teman-teman yang punya durian itu makin berhasil duriannya, makin berhasil. Nah, ini saya bunuh semua nih teman-teman, pisang-pisang ini bahaya. Pisang-pisangnya akarnya ini ngerebut pupuk dari durian ini teman-teman ya. Kita kasih pupuk durian dia habisinya akarnya nih ya. Ini nunggu ini aja deh, nunggu panen ini saya bunuh ini ya. Nah, ini batang ini durian oce ini ya, lumayan bagus lah ini teman-teman. Kemarin hampir mati ini kena busuk akar ya, karena busuk akar. Terus saya naikkan, saya buat drainase, selamat ya. Nah, ini cabai pun ini teman-teman ya, ini enggak nanam ini teman-teman. Saya ini datang sendiri cabai ini ya, di bawah-bawah batang durian ini burung tuh makan cabai, jadi entah dari mana datang ke sini, berak di sini ya. Akhirnya beraknya itu kan ada biji cabai, tumbuh sendiri teman-teman. Inilah berkah ya, tanah ini berkah teman-teman, karena alhamdulillah bukannya apa, saya sering ngasih pisang-pisang ini ke tetangga teman-teman, jadi berkah teman-teman. Saya yakin itu teman-teman. Nah, ini juga nih durian oce sudah bagus sekali teman-teman. Wah, sudah selamat dari busuk akar nih, dan dari overdosis kemarin teman-teman. Overdosis sampai seperti ini teman. Wah, sampai seperti ini, gila, kering. Saya kocor air teman-teman. Kalau ada yang overdosis kawan-kawan, dikocor air banyak-banyak ya di bawah itu, dikocor terus biar netral ya. Kalau ada dolomit, beli dolomit, sekarang kan 50.000, ada yang cuma 30.000, tebar di bawah teman-teman. Nah, ini selamat nih, terubus lagi dia, bangkit lagi teman-teman, bangkit lagi dia. Nah, ini apalagi ini durian oce baru saya nanam ya, karena lahan masih ada. Mulai terubus. Ini saya beli bibitnya ini dari Sobikan di Magelang, Kebun Rejo. Bagus teman-teman, durian bibit dari sana bagus, saya jamin teman-teman ya. Semua ini dari sana ya teman-teman, saya beli online ya, dikirim teman-teman. Bagus ini durian dari sana semua, bagus teman-teman. Saya sangat puas sekali dengan kebun, walaupun secuil ini ya, ini sangat berkah ya. Ada lengkeng ya, sudah berbunga, sudah berbuah. Ini juga sudah kemarin berbakti memberikan mangga yang manis ya, walaupun 3 biji tapi luar biasa manis. Istri saya sangat senang sekali teman-teman. Wah, ini cepat ya kamu berbakti ke saya ya, oce ya.
kasih saya buah yang manis ya. Ya Oce ya, yang banyak, kamu sehat-sehat ya. Oke, saya sudah banyak pengeluaran nih untuk pupuk kamu, dolomit, untuk ya obat-obatan kurakron, antrakol, gandasilde, antonik, ya macam-macam ya. Ini juga nih musangking nih, kamu harus cepat berbakti ya. Sudah banyak nih pengeluaran kamu nih, instalasi air, pupuk ya, pupuk organik ya. Sekarang mulai mahal organik ya. Nah, kue kambing aja 25.000 tuh sekarang kecil seperti itu ya. Sangat mahal ya. Kamu harus berbakti. Itu jeruk sudah berbakti, memberikan buah, cabai sudah berbakti, mangga sudah berbakti, pisang sudah berbakti. Kamu harus cepatnya nih berbakti ke saya, memberikan buah ya. Kamu musangking nih, bawor juga cepatnya ya, cepat besar, cepat beri buah supaya anak saya bisa nyicip, saya pun bisa nyicip. Nih Oci juga hampir mati, hidup lagi. Terima kasih Oci, kau semangat, tetap semangat ya, tetap semangat ya. Nah ini tumbuh sendiri nih, cabai ini teman-teman ya. Ini pohon kari ini, pohon kari untuk masak sop. Nah ini, luar biasa, alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun cuma secuil 5 tumbuk setengah ini cuman teman-teman, 559 meter cuman ini tanah ini. Cuman ya alhamdulillah, walaupun kecil saya nikmati. Saya buat pondok untuk saya berteduh ya. Nah, ini sirsa ya, ini sirsa ini teman-teman. Oke, demikian review kebun Sadikin Farm pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan mudah-mudahan kita bisa saling bertukar pikiran dalam menyalurkan hobi dalam berkebun durian ini, dan mudah-mudahan durian kita semua cepat berbuah, jauh dari penyakit, jauh dari musibah. Mudah-mudahan berkah semuanya, amin ya rabbal alamin. Saya doakan semuanya teman-teman dan kita semua, dan kita saling mendoakan mudah-mudahan kebun durian kita masing-masing memberikan hasil yang berlimpah, manis dan menguntungkan, bisa berbagi dan bisa berkah bagi kehidupan keluarga kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.